Iya, pemirsa, lansia atau warga usia senior memang membutuhkan perhatian yang lebih istimewa. Mulai dari makanan, minuman, dan juga kegiatan olahraganya agar selalu bugar. Kebutuhan gizi yang berbeda pada warga usia senior sebaiknya diimbangi dengan pola hidup yang teratur dan sehat. Faktor disiplin dan sadar diri harus diterapkan untuk memiliki usia yang panjang. Seperti apa asupan gizi dan kegiatan yang ideal bagi para warga usia senior? Di studio setelah hadir pakar kesehatan Dr. Tan Shotian. Dr. Tan, tadi pada saat saya sebut lansia, Anda keberatan. Anda tidak suka dengan istilah lansia. Lebih baik bilang warga usia senior. Kenapa, Dr. Tan? Oke, senior itu berarti tidak tergantung pada usia. Ya, sebab ada orang mengatakan dengan mendapatkan KTP seumur hidup itu sudah dianggap sebagai senior. Kalau gitu bentar lagi saya dong. Saya tuh menjelang 53, kok rasanya uzur gitu ya. Jadi senior itu adalah seperti kayak kelapa yang mateng. Ya, makin matang, makin tua, makin bersantan. Jadi kita harus mempunyai semacam penghormatan bahwa suatu hari kita akan juga menjadi mereka. Jadi ya istilah tinggal istilah. Tapi yang lebih penting yang ingin saya bahas pada hari ini adalah tentang, sebelum bicara tentang lansia yang sekarang saya benci nama lansia itu, lalu saya mengatakan istilah senior. Itu apa sih perubahan dalam hidup mereka itu? Ya, mereka punya 3 perubahan gaya hidup yang besar. Ya, itu apa saja, Dok? Nomor 1 itu mereka ganti profesi menjadi MC. Oh, MC, justru ya. Jadi MC ya? Maksudnya? Momong cucu. Momong cucu, kirain Master of Ceremony. No, iya. Momong cucu. Nah, untuk momong cucu itu nggak cuma sekedar momong cucu. Nah, baru kemarin saya ketemu satu pasien yang saya kadang-kadang suka bingung. Ini ibu kok udah diganti gaya hidupnya, pola makannya udah rapi katanya ya. Lalu kemudian kadang juga kita mesti harus memantau Usia berapa obat-obatnya. ini pasien dokter waktu itu? Ya, kurang lebih sekitar 65 tahun. Iya. Itu tensinya nggak mau turun-turun, ya kan? Sampai saya tuh kadang-kadang suka stres. Kadang-kadang lalu kemudian kita ajak bicara. Ternyata istilah momong cucu itu bukan cuma paket momong cucu. All in. Ya, artinya jadi apa all saja? in itu kayak seperti kalau mobil asuransi itu all risk ya. Jadi dia bukan cuma momong cucu, ternyata dia ngerjain pekerjaan rumah. Nah, loh, ya, dia juga ngerjain cuci, dia ngerjain bersihin rumah, dia nyetrika, dia juga macam-macam antar jemput cucunya les. Sampai saya bilang, ibu nyuci, terus dia rupanya agak ngebelain mantunya yang perempuan. Enggak sih, Dok, kita kan nyucinya pakai mesin cuci. Ya, saya tahu mesinnya pakai mesin cuci, tetapi kan itu pakaian nggak bisa keluar sendiri dari mesin cuci ke ember. Dan dari ember ini mesti dibawa, dan itu mesti digantung di jemuran. So, who is doing that? Ya, dan risiko kalau ada air terpercik dan kepleset. Ya, jadi tolong jangan terlalu sadis sama mertua atau sama ibu sendiri. Ya, jadi yang kayak gini nih, MC dengan satu paket. Ya, itu adalah faset pertama. Dan itu berarti sudah berlebihan, sangat tidak layak dilakukan. Dan jangan dianggap bahwa pekerjaan rumah tangga itu kan bagian dari olahraga. Ntar dulu ya, olahraga untuk usia senior itu tidak sama seperti yang Anda bayangin, seperti kayak nyuci, ngepel, nyetrika, masak. No, bukan sama sekali. Oke, itu adalah salah satu contoh kegiatan yang tidak tepat ya. Akhirnya Betul. makanya orang tuanya jadi darah tinggi terus Ya, begitu dia, kan? karena dia senewan, karena dia juga ngadepin cucu zaman sekarang beda dengan cucu zaman dulu. Cucu zaman sekarang itu tapi itu pertanyaannya anaknya kenapa dan kenapa membiarkan orang tuanya melakukan banyak sekali pekerjaan rumah yang justru istilah orang kenapa Cina itu mantunya hoki. Mantunya hoki Punya mertua baik. Oke, nah Dok, kenapa ada warga usia senior yang sangat fit ya, 70-75 tahun masih sangat fit sekali, seakan yang muda saja bisa bersaing dengan warga usia senior itu, tapi ada warga usia senior yang berbeda, yang jauh lebih lemah gitu ya. Kenapa ya, Dok? Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah usia senior ini adalah usia ketika semua kita punya tabungan di hari muda itu meledak, kelihatan bunganya. Jadi bunganya kita raup ketika usia senior. Nah, itu sebabnya kenapa di usia senior banyak orang-orang yang sudah berumur itu pengen banget ingin membuktikan sesuatu. Saya ini masih muda, apalagi dia aktif terhubung dengan medsos. Nah, ini fase kedua. Ya, fase kedua dari orang senior itu adalah terhubung dengan, karena udah nganggur kan, udah nggak kerja, medsos, dia punya Facebook, dari teman-teman kuno semua keluar semua. Lalu ilmu-ilmu terusan yang kita pernah bahas di Selamat Pagi Indonesia juga ya. Misalnya ada teman yang mengatakan, ternyata yang namanya obat rematik itu pakai kolang-kaling. Ya, dia minum kolang-kaling sehari sampai berapa kali nggak tahu. Ya, kemudian itu dilakukan. Ya, gitu itu bahaya sekali untuk orang-orang yang sudah senior, karena mereka kembali menjadi inosen seperti anak-anak. Berarti semua informasi ditelan. Berarti bagaimana warga usia senior
senior ini kondisinya ya pada saat ini itu benar-benar tergantung bagaimana mereka gaya hidup mereka waktu muda. Betul, begitu betul. ya. Dan orang yang kaget informasi itu juga bahaya banget. Ketika masih muda tidak begitu terhubung dengan medsos. Jadi mereka belum mampu memfilter informasi terusan ya, email-email selebaran spam dan sebagainya. Lalu di usia tua mulai terbombardir semua. Wah, ini bagus, itu bagus, ini bagus dan itu bagus. Nggak usah pakai pasang stent jantung, nggak usah pergi bypass ya kan. Udah minum aja persen air lemon tiap hari, tambahin cuka apel. Yang ada jantungnya tetap rusak, lambungnya bolong. Ini ngeri banget ini orang tua. fakta-fakta yang dihadapi Betul, saat itu yang ini kita ya, juga Dok. hadapi. Baik, Dok, saya ingin masuk ke perubahan fisik katakanlah untuk perempuan. Perbedaannya apa dengan warga usia senior yang laki-laki? Gitu. Betul. Sebetulnya perbedaan umumnya tuh tidak ada ya. Perbedaan yang khas itu adalah usia menopause itu kita punya kerentanan dengan masalah kropos tulang. Nah, isu kropos tulang juga ini menarik sekali. Menariknya kenapa, Dok? Karena akhirnya orang hanya fokus pada kalau gitu kita pakai suplemen kalsium. Ini lagi ngetren nih, suplemen kalsium. Suplemen laku tuh, Dok. Glikosamin ya, glukosamin yang membuat dengkulnya jadi awet dan sebagainya. Yang menurut saya kalau tidak mendapat arahan dari seorang dokter yang cukup bijak, maka Anda akan kejebak ke dalam suatu bukan cuma semacam nggak ada gunanya, tapi efek yang berbalik. Ya, kita dari penelitian terakhir kita tahu bahwa kalsium itu tidak sama seperti kayak kita 1 tambah 2 sama dengan 3. Justru kalsium itu metabolisme di dalam tubuh itu adalah pooling. Pooling itu artinya kalau tubuh mendeteksi justru banyak sekali asupan kalsium, maka tubuh kita malah males buat nyerap. Nah, itu yang bahaya. Dan yang kedua, salah-salah nyerapnya ditaruh di tempat yang nggak berguna. Seperti misalnya alih-alih menyerap untuk tulang, nah nanti dinding pembuluh darah jantung penuh dengan plak-plak yang sifatnya sangat syarat dengan kalsium. Berarti sangat beresiko juga ya kalau terlalu banyak kalau nggak punya mentor, kalsium. sekali lagi nggak punya dokter yang membimbing. Harus ada dokter yang mengawasi. Nah, lalu kemudian juga untuk orang-orang yang sudah menopause, itu biasanya bukan cuma sekedar kropos tulang, tetapi juga dia punya risiko karena estrogennya sudah mulai sudah turun bahkan risiko penyakit jantung dan kolesterol tinggi dan risiko penyakit pembuluh darah. Jadi itu. Nah, untuk yang laki-laki dengan yang perempuan sama, kita punya disebut dengan kemunduran degeneratif ya. Kemunduran degeneratif itu antara lain ya ini faktor gaya hidup, dia udah nggak begitu aktif lagi, akhirnya mulai ada kegemukan, hipertensi mulai muncul. Hipertensi macam-macam, belum tentu karena hipertensi karena hanya masalah jantung dan pembuluh darah, tapi juga stres emosional, lalu depresi usia senja. Ya coba kalau kita yang masih... Apa bedanya depresi usia senja dengan usia yang jauh lebih muda? Bedanya apa, Dok? Usia senja seringkali depresinya tidak terdeteksi. Kadang-kadang dia hanya diam menyendiri. Ya, orang tua itu kebanyakan quiet ya during their old age. Mereka cenderung untuk diam. Maksudnya barangkali saya nggak mau ngerepotin anak sama mantu ya, jadi udahlah biarin saya telan sendiri, mikul dhuwur mendem jero ya toh. Jadi akhirnya mereka tuh kebanyakan diam. Nah, diamnya mereka ini sangat bahaya karena mereka lakukan bertanya, hidup ini cuma sampai sini aja ya. Nah, orang-orang yang depresi biasanya adalah orang-orang usia senior yang sudah tidak bisa lagi melihat bahwa suksesnya anak-anak itu juga suksesnya dia. Ya, orang tua yang berbahagia itu cenderung bisa melihat bahwa anaknya sukses, cucunya sukses, punya mantu yang sukses. Oh my God, that's my result. Itu adalah hasil Harusnya saya. paradigmanya seperti itu. Ya, tetapi lalu kemudian kalau dia bandingkan dengan dirinya, tapi apalah artinya saya udah nggak dibutuhkan lagi. Teman-teman saya udah pada nggak ada. Apalagi depresi ketika pasangan hidupnya tidak ada. Ya, ketika pasangan hidupnya sudah nggak ada. So, ini adalah suatu kasus yang menurut saya harus untuk anak-anaknya dan mantunya itu mestinya bisa memikir sampai ke situ. Oke, Dok, baik. Banyak sekali resiko, bukan resiko ya, tapi hal-hal yang harus dihadapi pada saat kita menginjak usia senior. Begitu. Betul. Kemudian Anda juga mengatakan bahwa seseorang yang kurus itu bukan jaminan dia sehat di usia tuanya. Bukan ya. jaminan. Bukan jaminan. Ini kita belum bicara soal menurunnya daya ingat, begitu ya, Dok. Kemudian soal gigi-geligi dan sebagainya. Apa saja nih, Dok, yang harus jadi catatan? Bicara tentang degeneratif sebelum bicara tentang otot. Degeneratif itu juga pada pengecapan. Ya, jadi kadang-kadang suka mamah kita masak lewat asin. Ya, itu bukan karena ada orang minta kawin, tetapi
Tetapi memang daya pengecapnya tuh udah mulai bermasalah. Padahal kita tahu kalau orang di usia senior ngurangin garam 10 sampai 15 gram aja, itu bisa asupan kalsium penyerapannya nambah sampai 1 gram, 1000 gram. Jadi begitu usia senior kita ngurangin garam, maka asupan kalsium akan naik. Begitu pula dengan mengurangi soda, asupan magnesium itu naik ya. Jadi jangan salah, tulang kuat itu bukan cuman dewanya itu kalsium. Kita harus punya vitamin D3, punya matahari, kita punya aktivitas, kita punya magnesium, kita punya fosfor. Ya, jadi dengan meningkatkan asupan kalsium itu bukan berarti kita nambah kalsium, tetapi yang menghalangi kalsium masuk itu harus kita cegah, yaitu termasuk si garam, minuman garam maupun soda. Oke. Ya, nah lalu bicara lagi tentang masalah yang kurus, berikutnya dok. lagi. Kalau dokter bilang jangan senang dulu kalau Anda betul, kurus, karena gitu, orang lingkar perutnya aman. Saya gitu. juga banyak pasien yang mengatakan, dok saya terlalu kurus, makanan apa yang mesti saya makan sehingga saya lebih kelihatan berisi? Entar dulu, orang itu kelihatan berisi kalau dapatnya dari makanan, maka yang ditimbun itu bukan otot, lemak, itu yang kita takutin. Ya, jadi orang tua harus punya yang disebut dengan fitness otot. Jadi apa yang kita makan jadinya otot, bukan jadi lemak. Nah, bicara tentang itu yang kita bahayakan adalah orang barangkali kurus secara otot, tetapi organ dalamnya berlemak. Ya, livernya, lalu ada fatty liver, lalu pembuluh darah jantungnya berlemak. Nah, bicara tentang olahraga, ini lebih seksi lagi. Olahraga yang seperti apa? Ya, saya banyak mendengar orang tua ketika mudanya jarang olahraga. Lalu ketika dia udah mulai usia senior, dia udah mulai pensiun, saya mulai sekarang mau fitness, saya mau yoga, saya mau pilates, pilites-pilitesan. Apa yang salah dengan itu, dok? Kita punya instruktur yang ambisius. Ini yang saya nggak suka. Nah, saya pernah punya pasien, ada yang ditantangin, tante baru 65. Itu kita punya tetangga sebelah itu 70 loh. 70 si tante yang itu hebat banget. Biarin aja deh, dia kan dulunya mantan balerina. Kita kan enggak. Nah, kalau gitu bagaimana olahraga dengan porsi yang tepat itu seperti apa? Karena apa harus melihat kasus per kasus? Orang Jawa itu mengatakan ukur-ukur. Ukur-ukur itu misalnya, kalau Anda itu dari muda nggak pernah olahraga atau jarang ya. Jadi kita lakukan olahraga yang sifatnya kardiovaskuler dulu ya. Jalan cepat, pakai sepeda statis, atau kalau kita udah punya RP rumah publik terbuka ya untuk publik ya. Kita punya ada alat olahraga gratis tuh yang suka ada di taman-taman kota ya kan. Pakai itu, jalan pagi. Dan olahraga tuh nggak harus berkelompok kok. Nggak harus punya kelompok olahraga. Salah-salah nanti habis olahraga kita minum-minum ngopi-ngopi lagi lebih kacau lagi. Jadi ukur-ukur ya, dok ya? Tanya sama dokternya, olahraga seperti apa yang cocok sama saya. Dok, kita harus bicara nutrisi ya? Nutrisi, dok. Oke, gitu. nah nutrisi tetap istilah saya itu adalah sehat tapi seimbang. Banyak sekali yang mengatakan saya harus minum susu. Begitu sudah masuk warga nanti saya usia dimarahin senior. sama yang punya pabrik susu. Problemnya bukan tentang susu, problemnya dari susu yang dijagoin sekali lagi adalah kalsium. Padahal yang kita butuhkan bukan cuma kalsium dewanya untuk tulang yang kuat ya. Kita harus punya sekali lagi ada fosfor, ada magnesium, ada vitamin D3. So, makanlah yang seimbang. Seimbang itu karbohidratnya benar, proteinnya cukup, lalu kemudian asupan lemaknya dari lemak yang baik. Ya. Pertama, yang saya ingin selalu bilang sama orang tua, tolong dong yang diwariskan jangan cuma sekedar berlian dan rumah dan tanah. Kalau ada makanan-makanan yang ketika kita sudah masuk usia senior udah nggak cocok lagi, wariskan ke cucu atau ke anak. Ya, misal makanan-makanan yang kaya dengan karbo ya kan. Iya. Nah, justru ketika usia senior coba bergeser ke makanan khusus untuk senior, kaya antioksidan, kaya dengan serat, lambat dicerna menjadi gula, apalagi kalau bukan sayur dan buah. Problem orang kita makan sayur itu cuma nganggo kembang tok. Ya, itu sing penting ono, sing penting sing penting ono, syarat gitu loh ya. Padahal kalau misalnya Anda makan sampai yang utama sampai 5 porsi sehari loh. Kan menurut pedoman umum gizi seimbang kan harus 3 sampai 5 porsi, ya kan? Coba bayangin kalau satu hari kita bisa makan 3 sampai 5 porsi beneran akurat. Ini bukan timun 3 potong gitu di samping nasi goreng. Itu gitu namanya syarat. Itu syarat. Ya Oke, kan? jadi sayur ya. Sayur 3 sampai 5 porsi satu hari. Dan hindari makanan yang sama terus. Kebanyakan orang, ya ini tanda-tanda degeneratif yang barangkali kita suka lupa. Kalau mamah kita bicara tentang masak kacang panjang, yang dia pikir cuma tumis kacang panjang, lagi-lagi tumis kacang panjang, barangkali Anda harus suspek, ini mamah mungkin sedikit udah mulai mundur.
Karena kreativitas orang tua itu akan mundur begitu dia sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Jadi itu sebabnya pensiun bukan berarti Anda berhenti kerja. Berhenti kerja mencari uang setuju, tetapi tidak boleh berhenti berkreativitas. Supaya makanan Anda bisa mencerminkan kacang panjang itu bisa buat sayur asam, bisa buat urap, bisa dimasukin ke dalam kari. Apa nih? Ini pesan terakhir dokter nih untuk hidup berkualitas untuk warga usia senior seperti apa, Dok? Nomor 1, hidup itu untuk menjadi usia senior yang baik, jadilah berbahagia. Itu satu penting sekali ya, Dan Dok, untuk ya? bisa bahagia Anda mampu bisa bersyukur. Dan yang namanya bersyukur dalam hidup, kadang-kadang belum tentu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Dok? Karena semua yang kita butuhkan sudah terberi. Itu ya, pandangan seperti itu ya. Baik, kalau Jadi gitu. dalam acara hari ini saya sungguh-sungguh ingin berterima kasih khususnya kepada almarhum ayah saya, kepada ibu saya, dan kepada semua orang yang usianya lebih senior pada saya. Izinkanlah saya memberikan rasa hormat kepada Anda semua. Karena Anda adalah tokoh panutan bagi kita semua yang ada di sini. Karena cepat atau lambat, kita pasti akan menjadi seperti mereka. Cepat atau lambat. Dr. Tan Shot Tien, terima kasih sudah berbagi di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia.